Ini jualan pulang sekolah aja atau di sekolahan jualan juga? Asep sedih. Yang paling bikin Asep sedih apa? Biar ibu sama ayah teh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kata Kurma. Setelah kita mengunjungi salah satu yayasan pondok Al-Quran di daerah Subang, tepatnya di Desa Purwadadi, kami menyempatkan diri untuk kembali ke Purwakarta dan bermalam di sana. Tetapi di dalam perjalanan, salah satu tim kami melihat sosok anak kecil yang sedang mengayuh sepeda di kegelapan malam dengan membawa jualan yang dibungkus kantong plastik besar. Namun, sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk mendukung terus channel Kata Kurma dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kata Kurma. Sebab hasil dari AdSense channel ini sepenuhnya kami akan berikan kepada seluruh yayasan, pondok, dan anak yatim piatu dan duafa di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kata Kurma. Percaya nggak kalau niat baik pun tidak selalu berjalan dengan mudah. Tapi kami meyakini bahwa Allah lah yang lebih tahu niat setiap umatnya. Malam ini Allah membuktikan dengan menuntun kami ke daerah perkotaan, dan tanpa sengaja kami bertemu dengan anak berusia 11 tahun bernama Asep Suryana. Asep datang menghampiri kami dan menawarkan dagangan makaroni yang dia bawa. Awal bertemu kami terkesan dengan sosok Asep yang mau berjualan. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, anak seusia dia sedang sibuk belajar dan bermain. Tentunya kami tanya, kenapa kamu mau jualan sampai larut malam begini? BTW kita ketemu jam 10 malam ya. Kata Asep, dia mau jualan karena ibunya meminta tolong untuk membantu ekonomi keluarga. Emang kenapa Asep mau jualan gini? Jarang-jarang loh ada umuran se-Asep mau jualan kayak gini. Ya kan disuruh mama, kan ayah sakit. Gimana? Kan ayah sakit. Ayah Asep sakit, jadi mama minta tolong Asep buat jualan. Mama yang minta tolong atau Asep sendiri yang pengen jualan? Mama yang minta tolong. Mama yang minta tolong. Asli loh, mental kami kena. Anak sekecil itu ikhlas dan menerima keadaan orang tua, serta dari usaha dia inilah dia membantu memenuhi kebutuhan ketiga saudara lainnya. Upah Rp5.000 kalau dagangannya habis, 2.000 kalau masih ada sisa dagangan. Itu pun dia kumpulkan dan seringkali dia bantu orang tuanya untuk membayar kontrakan tempat dia tinggal. Karena Asep jualan sama mama gitu nggak? Suka. Dikasih berapa sama mama? Kasih 5.000. 5.000. Ya. Jadi kalau Asep udah jualan, mau habis mau enggak, sama mama dikasih upah 5.000. Kalau nggak habis mah kadang-kadang dikasih 2.000. Kalau nggak habis kadang dikasih 2.000. Ya. Asep bukan anak yatim piatu, tapi Asep memiliki orang tua yang punya keterbatasan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dalam hati kami percaya dengan cerita Asep, tapi kami ingin memastikan langsung keadaan keluarga Asep, dan alhamdulillah Asep menerima maksud baik kami. Boleh nggak main ke rumah Asep? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh tante nanti main ke rumah. Boleh. Boleh ketemu sama ibu ya. Boleh. Main habis ini nanti Asep pulang. Nanti Asep Ya. pulang ya? Nanti sama Teteh main ke rumah Asep ya? Ya. Di sini kami bermaksud memberikan jalan kehidupan yang lebih baik untuk Asep dan keluarga. Dan kami yakin sahabat Kata Kurma adalah orang-orang yang bijak dan berhati besar. Asep pulang mengayuh sepeda dengan puas karena dagangannya habis. Itulah tekad besar dia, pantang pulang sebelum jualannya habis. Kurang lebih 3 km kita sampai di rumah Asep. Barisan kontrakan sederhana. Paling ujung, ternyata ayah Asep sedang duduk di teras rumah. Dan alhamdulillah disambut baik juga dengan ibu Asep. Betul cerita Asep bahwa ayahnya sakit. Persisnya setengah dari telapak kakinya sudah dioperasi. Ayah sakit apa?
itu kakinya diamputasi. Kakinya diamputasi. Ayah Iya. sebelumnya kerja apa? Sebelumnya jadi supir. Jadi supir. Supir apa? Supir kayak truk molen gitu. Truk molen. Iya. Sudah berapa lama ayah sakit? Udah dari 2 tahun. Sudah 2 tahun. Iya. Dari awal itulah kehidupan Asep dan ibunya berubah, hingga Asep berjuang seperti ini. Ayah yang pantang menyerah, ibu yang sabar serta hebat mendidik anak. Gambaran awal perbincangan kami. Ada mie ayam Iya. gitu. Terus saya tuh jadi awal-awal jualan tuh awal dari martabak telur sama sosis teh. Tadi situ saya mulai. Jadi emang awalnya susah sih teh jualan Iya, gitu. karena mungkin dulu ibu nggak biasa nyari uang ya Pak ya, bab dikasih maaf Bu 5.000 buat uang jajan, ya kan itu zaman sekarang anak-anak 5.000 itu saya sekolah 2000 kan. sekolah 2.000 ya kan itu Makanya kadang suka ya Allah maafin mama ya saya maksudnya udah saya juga nggak tega sebenarnya dia bener nggak tega saya bener. Saya udah pasrah, mau mati terserah, hidup terserah, kita udah nggak layak gitu. tapi Kadang Bapak dia- semangat terus Pak, Iya. ngelihat anak-anak yang bikin Bapak Jadi semangat kita ya. stres. Jadi kita nggak bisa beli susu, Iya. beli makanan, kita udah aja diem. Hingga Ibu Asep meminta kami untuk masuk ke dalam rumah karena ayah dan Ibu Asep tidak ingin orang salah menilai Asep sekeluarga. Nasi putih yang digoreng dengan garam menjadi menu makan hari ini. Kadang suka nggak sanggup bener teh ya Allah 3 tahun gitu teh ya. Pas pertama habis lahiran gitu kan seminggu sama langsung dioperasi besar teh. Langsung teh bolak-balik ke rumah sakit sampai pendarahan teh. Habis operasi lahiran seminggu teh saya demi Allahnya juga langsung dioperasikan bolak-balik ke rumah sakit. Sampai lahiran normal. Alhamdulillah normal. Mereka bisa membeli sayur setelah Asep pulang jualan. Itu pun kalau dagangannya habis. Jika tidak, Ibu Asep harus membiasakan anak-anak makan seadanya. Kalau Asep misalkan bawa uang besok belanja buat masak, Masak ya cuman Ada beli sayur sayur, mateng sayur. gitu teh. Beli sayur mateng aja lah gitu. karena kalau masak itu banyak yang harus dibeli Iya, ya Bu. harus banyak gitu apalagi kan maksudnya keluarga banyak gitu nggak cukup ini kan Nggak cukup kalau belanja cukup seadanya kalau gitu beli ya. sayur mateng makan Seadanya 5.000 ya udah itu yang 5.000. dimakan gitu. Iya. Untuk adik-adik Asep yang masih berusia 2 dan 3 tahun, di usia pertumbuhan mereka, minum air gula merah, sekedar untuk rasa manis. Mereka bisa merasakan susu jika ada yang memberi uang lebih dengan Asep, dan Asep belanjakan susu untuk adik-adiknya. Kami kira kasur tempat anak-anak tidur cukup layak, ternyata hanya tikar yang dilapisi kain. Hingga ayah Asep harus mengalah tidur di teras rumah, karena beliau khawatir kakinya tersenggol anak-anak dan semakin lama untuk penyembuhannya. Jadi Bapak tiap malam tidur di sini Luar. karena kalau tidur di dalam Ini takut takutnya kesenggol anak-anak. kesenggol, iya. Pernah kan keinjak Ya Sakit, Allah, lu bilang, aduh. nggak sengaja. Iya. Jadi kita ngalah aja di luar gitu. 2 tahun ayah Asep tidur di teras rumah beralas tikar. Mungkin kalau hujan air pun masuk ke dalam teras. Semangat sembuh Pak, kami yakin Allah memberikan jalan kepada orang yang mau berusaha. Kesekian kali hati kami tidak kuasa merasakan keikhlasan dan perjuangan Asep. Harapan orang tua Asep hanya ingin bekerja seperti orang pada umumnya, agar anaknya tidak lagi berjualan di jalan sampai larut malam. Dan keinginan terus Asep ingin bertemu tokoh masyarakat kecintaannya, tokoh politik, tokoh panutan, pemimpin Jawa Barat. Karena Asep percaya beliau orang baik yang bisa memberikan solusi untuk keluarga Pak Asep. Dedi Kenapa Asep pengen ketemu Pak Dedi? kita ngomong sama Teteh. Cak jelasin Asep ngomong, Asep kenapa apa alasannya kayak Pak katanya Dede. Asep pengen ketemu sama Sama Pak Dedi kenapa? Karena teh Bapak Aing gitu ya. Bapak Aing ya Teh. Asep kan ngefans sama Pak Tuh ada di Dedi. pintu tuh, Pak Dede itu ada di pintu. Kenapa? Asep ini senang dengan Pak Dedi kenapa? Katanya suka berbagi baik. Baik.
Asep pengen kayak gitu nanti udah besarnya. Iya, Asep bisa kayak gitu. Asep dan Sumusik ini udah bisa bantu orang tua ya, insya Allah. Ikhlas, kamu nih anaknya ikhlas ya Pak ya. Bantu bapak sama ibu ikhlas, bantu orang lain pasti ikhlas. Yang penting saya tadi pesan sama Asep, kamu nanti jadi orang sukses, insya Allah, amin. Jangan sombong ya. Sampai lupa diri kami berkunjung terlalu malam. Dengan sedikit tambahan modal untuk jualan Asep, kami pamit dan membawa banyak pelajaran berharga. Bahwa keadaan akan mendewasakan diri. Semoga dari perjalanan Asep dan keluarga